Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk mengecek di sekeliling kalian apakah masih ada sampah atau tidak. Jika masih ada sampah, tolong diambil dan dibuang di kotak sampah atau tempat sampah yang telah disediakan. Sudah? Baiklah. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Syifa Anggraini, Laudia Cynthia Bella, Ayu Windy Utami. Baiklah, ternyata anak-anak ibu masuk semua ya. Selanjutnya untuk menambah semangat kita akan menambah semangat kita pada pagi hari ini dengan melakukan tepuk PPK dan salam PPK. PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Baiklah, sudah. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini mengenai komunikasi tulisan. Ada yang tahu komunikasi tulisan itu apa saja? Nah, jika belum tahu, ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Komunikasi tulisan itu merupakan komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan. Contohnya seperti surat, telegram, email, dan pesan WA, SMS. Nah, itu merupakan contoh dari alat komunikasi tulisan. Di samping ibu telah ibu siapkan sebuah teks. Silahkan dibaca teks alat komunikasi tulisan tersebut. Ibu minta kalian untuk menemukan kata-kata produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi dari teks tadi yang telah kalian baca. Tugas yang kedua, ibu minta kalian untuk melingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh alat komunikasi. Contohnya seperti di samping. Nah, tinggal kalian kerjakan lagi. Seperti yang telah kita pelajari tadi, bahwa teknologi komunikasi itu sangat berkembang pesat. Yang dimana dulu itu orang berkomunikasi menggunakan surat melalui pos, tapi sekarang orang bisa berkirim pesan melalui pesan singkat, menggunakan WhatsApp, dan aplikasi lainnya yang untuk memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh. Keberagaman adalah suatu kondisi di mana dalam suatu masyarakat terdapat perbedaan, terutama di bidang suku bangsa, ras, agama, ideologi, dan budaya. Nah, keberagaman yang kita bahas hari ini mengenai keberagaman kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, ibu kasih contoh, misalnya itu di dalam kelas kita sendiri, ada anak yang pandai dalam matematika dan ada anak yang bisa bernyanyi. Nah, dari sini kita harus mensyukuri atas apa yang kita miliki. Jadi, jangan iri terhadap kemampuan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, sangat penting bagi kita untuk saling menghargai perbedaan baik dari kemampuan, suku bangsa, ras, agama, dan budaya seseorang. Jadi, kita harus saling menghormati perbedaan dengan memiliki sikap saling toleransi. Karena
Sikap saling toleransi itu akan membuat hubungan kita akan harmonis dengan orang lain dan tidak akan membeda-bedakan. Sehingga kita tidak akan melukai hati seseorang mengenai apa yang menurut kita kurang cocok atau berbeda dari yang lain. Selanjutnya Ibu kasih kalian tugas untuk membuat 3 daftar kemampuan yang dimiliki oleh teman kalian. Nah, contohnya bisa kalian lihat seperti ini. Dari materi yang telah kita pelajari hari ini mengenai komunikasi tulisan dan keberagaman, jika masih ada yang belum paham, silakan bertanya. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan membahas kembali apa itu komunikasi tulisan, yaitu komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan. Tahu kan contohnya itu tadi seperti surat, telegram, email, pesan singkat atau SMS, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang keberagaman kemampuan. Keberagaman kemampuan itu perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh seorang individu atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, di sini kemampuan itu sendiri kita jangan selalu merasa iri hati. Misalnya ada teman kita yang pintar, kita tidak pintar. Kita tidak tahu bahwa kita itu memiliki kelebihan masing-masing. Jadi jangan berkecil hati, karena dengan kita saling menghargai perbedaan atau baik itu pendapat orang lain, baik itu kemampuan orang lain, itu akan lebih mengharmonisasikan hubungan kita kepada orang lain. Baiklah, itulah tadi pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, silahkan tasnya disimpan dan buku-bukunya disimpan di dalam tas. Balik dari ini jangan langsung main, langsung pulang ke rumah, langsung ketemu sama orang tua, di rumah aja, jangan keluar keluyuran karena lagi pandemi corona. Dan jangan lupa untuk cuci tangan sebelum makan dengan menggunakan sabun. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.